Ribuan warga binaan Lapas Cibinong dapat remisi. Nasi kebuli Sultan rasanya puas dan harganya pas. Dua penumpang jatuh di Pelabuhan Merak berhasil dievakuasi. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, apa kabar? Menyapa Pagi kembali hadir untuk menemani pagi hari Anda. Di momen yang spesial dan istimewa dan penuh kebahagiaan dan kehangatan hari ini, sebelumnya saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Sinpo TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, selain 4 headline utama tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Tapi usai jeda, selengkapnya tetap di Menyapa Pagi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengadilan Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa Departemen Bulan Sabit Mahkamah Agung memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Minggu 30 Maret 2025. Di mana Arab Saudi mengumumkan Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 30 Maret setelah tim Ruqyat berhasil melihat hilal pada Sabtu 29 Maret 2025. Saya Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala memimpin sholat Idul Fitri dan menyampaikan khutbah di Masjidil Haram Mekah. Sedangkan di Masjid Nabawi Madinah, Syekh Dr. Abdullah Al-Buaijan bertindak selaku imam sekaligus khotib sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Penduduk lokal maupun muslim dari seluruh dunia yang tengah menjalankan umroh menyambut Idul Fitri dengan penuh rasa syukur. Kehangatan dan keistimewaan menyambut Idul Fitri terasa di semua sudut baik Mekah maupun Madinah. Salah satunya dengan gemerlap lampu yang menyala di ujung Tower Zamzam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang tengah mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas guna menghadapi lonjakan pemudik pada arus balik Lebaran 2025, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meninjau langsung Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Maret 2025 untuk memastikan kesiapan moda transportasi bus yang diprediksi mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru, jumlah masyarakat yang memilih bus sebagai moda transportasi mudik meningkat hingga 145% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan ini dilakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh bus dan juga pengemudinya, serta seluruh kendaraan yang akan diberangkatkan harus melewati rem cek guna memastikan kondisi layak jalan. Jika ditemukan kendala teknis kendaraan tersebut, wajib diperbaiki dan diuji kembali sebelum mengangkut penumpang. Kesiapan dari bus, dari kendaraannya dan juga dari pengemudinya. Dari kendaraannya tadi kita lihat bahwa prosedur pengecekan mulai dari ramcek itu dilaksanakan dengan baik dan apabila ada temuan tadi langsung dilakukan langkah-langkah. Sementara dari pengemudi selain kesehatan dilakukan cek urin juga untuk mengecek apakah terdapat penggunaan narkoba, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada, dan kita juga melakukan pengecekan bahwa rata-rata untuk bis dikendarai oleh pengemudi dan pengemudi cadangan. Tentunya ini menjadi penting untuk memastikan agar perjalanan khususnya para pengguna kendaraan bis ini betul-betul bisa aman di dalam perjalanannya. Jadi tentunya ini juga saya minta kepada seluruh petugas, karena memang pilihan penggunaan kendaraan bis ini menjadi salah satu pilihan yang terbesar untuk tahun ini. Untuk rekayasa lalu lintas baik mudik maupun balik agar betul-betul diikuti, diawasi, dan kemudian dipersiapkan langkah-langkah rekayasa yang terbaik sehingga pada saat mudik maupun balik semuanya
dapat berjalan dengan lancar, aman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung tertib serta jumlah kecelakaan lalu lintas dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Delia Septiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demi memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk mengantisipasi tindak kejahatan di sekitaran stasiun. Saat peninjauan stasiun Gambir, Kapolri menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan terkait tindak kejahatan di area stasiun. Dan selain itu, pemirsa, Kapolri juga menyarankan untuk masyarakat dapat memilih kereta api sebagai moda transportasi mudik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk mengantisipasi potensi kejahatan di sekitar stasiun. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode mudik Lebaran. Instruksi ini disampaikan saat ia meninjau langsung stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 29 Maret 2025. Selain memastikan situasi di stasiun tetap kondusif, Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan kereta api sebagai pilihan transportasi mudik. Menurutnya, moda transportasi ini lebih terjamin dari segi keamanan, kenyamanan, serta ketepatan waktu. Data menunjukkan bahwa penggunaan kereta api baru mencapai 86% dari kapasitas yang tersedia sehingga masih ada cukup banyak tempat bagi pemudik. Lebih lanjut, Kapolri menambahkan bahwa meningkatnya penggunaan kereta api dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang melaksanakan tugas dan kemudian juga dari data yang ada, karena memang saat ini masyarakat melaksanakan mudik dan kemudian dari data yang kita lihat bahwa untuk kereta api ini masih digunakan 86%, jadi masih ada sisa cukup banyak. Jadi bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik hari ini dan juga nanti balik, ini juga yang balik, yang memesan tiket juga masih separuhnya yang akan melaksanakan mudik. Maka saya selalu menyarankan ini menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat yang akan mudik dan yang akan balik lagi, karena dari sisi keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu ini sudah sangat baik dan tentunya ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat karena memang ruang yang disiapkan untuk jalur kereta api masih cukup banyak dan ini bisa menjadi alternatif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyebut melalui persiapan yang matang diharapkan bisa mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga melakukan flag off atau penutupan jalur one way nasional di kilometer 71 Tol Jakarta Cikampek pada Minggu pagi lalu, di mana penutupan one way nasional ini dilakukan lantaran arus mudik sudah terkendali. Sehingga hal selanjutnya yang perlu dimatangkan adalah pihak Korlantas dan Jasa Marga yakin mempersiapkan arus balik nasional. Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan resmi mencabut rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Parameter pencabutan one way nasional itu dilakukan berdasarkan hasil rapat evaluasi arus mudik Lebaran antara Kemenhub dan Korlantas Polri di pos pengamanan terpadu Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 29 Sabtu malam. Baik rekan-rekan media yang saya banggakan, pagi ini kami dari Kementerian Perhubungan, Korlantas, Jasa Marga, dan Jasa Marga. Jadi secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Jadi nanti secara teknis hari ini juga kami akan melakukan rapat untuk persiapan arus balik nasional. Konsentrasi kami setelah ini adalah arus balik nasional, arus balik Lebaran, mohon maaf. Mungkin kalau mengenai teknisnya untuk arus balik dari Pak Kakor Lantas bisa menyampaikan, apa akan menyampaikan pagi ini atau mungkin menyampaikan nanti setelah hari ini rapat, saya serahkan kepada Pak Kakor. Kami sampaikan bahwa one way mudik selama 3 hari
hari ini sudah ditutup, di closing oleh Pak Menteri Perhubungan. Kami laporkan bahwa sampai saat ini kondisi traffic sangat terkendali, lancar, dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta sudah terdistribusi 1.650.000. Jadi masih berkisar ribut ya, masih berkisar 20-25%. Jadi masih kita tunggu, dan tentunya setelah arus mudik one way mudik nasional selesai, kami dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasa Raja konsentrasi untuk arus balik. Jadi arus balik tadi malam sudah kita rumuskan cara-cara strategis yang tepat sehingga betul-betul nanti negara hadir untuk bisa melayani para pemudik dan arus balik. Jadi atas izin Bapak Kapolri, hari ini Pak Menteri Perhubungan yang kami dampingi, one way nasional arus mudik dinyatakan selesai. Tentunya semuanya kita prioritaskan untuk yang menuju ke Jakarta, termasuk yang menuju ke Transjawa. Hari ini kalau rekan-rekan berkenan, kami dengan Pak Menteri, Pak Dirut Jasa Marga akan cek jalur fungsional Japek 2 Selatan, akan kita cek dari ujung sampai ujung. Dari Sadang sampai ke Cibatu sepanjang 30, rencananya ini jalur fungsional arus balik yang nanti tolnya masih gratis. Ya, jadi moga-moga nanti bisa memecah crossing dari Transjawa, Bandung yang ketemu di kilometer 66. Jadi silakan rekan-rekan kalau mau ikut, kita langsung ke sana. Situasi kendaraan pemudik yang mulai berkurang di gerbang tol Cikatama menjadi pertimbangan Korlantas Polri untuk menghentikan one way nasional arus mudik 2025. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Robai Raihan, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo sahkan aturan perlindungan anak di media sosial, selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan peraturan perlindungan anak di media sosial bersama Kementerian Komunikasi Digital di Istana Negara Jakarta. Dan Prabowo berharap peraturan ini dapat mendorong kemajuan
Namun, juga mengingatkan bahwa pentingnya pengawasan agar teknologi tidak dapat merusak akhlak anak-anak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah mengesahkan peraturan pemerintah mengenai perlindungan anak di dunia maya bersama jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital di Istana Negara Jakarta pada Jumat 28 Maret 2025. Prabowo menyatakan bahwa peraturan literasi teknologi digital ini akan mendorong kemajuan pesat bagi masa depan yang lebih baik. Hal ini mendorong pemerintah untuk merumuskan peraturan pemerintah atau PP tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang diharapkan dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Jadi teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Hati-hati semua anak-anak ya. Jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik, masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah. Dan ini semua, kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Sebelumnya, Menkominfo Mutia Hafid menyatakan bahwa diskusi dengan Prabowo dalam perumusan aturan ini didorong oleh perhatian Prabowo terhadap banyaknya kejahatan terhadap anak, seperti 5,5 juta kasus pornografi anak, 48% perundungan online, dan 80.000 anak terpapar judi online. Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Peraturan ini sebagai upaya untuk mengelola dan mengawasi perkembangan media digital agar tidak berdampak negatif terhadap generasi muda. Presiden mengingatkan bahwa penyebaran konten berbahaya melalui media digital dapat terjadi dengan sangat cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa dari Kementerian atau Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang menyegel penampungan pekerja migran di kawasan Kota Bekasi. Sesuai mendapat informasi adanya hak-hak yang tidak dipenuhi, pihak perusahaan ini juga sepakat akan mengembalikan biaya yang disetor oleh para korban ke depannya. Usai mendalami laporan 58 korban penipuan selama 1 tahun 6 bulan, pemerintah dalam urusan ini, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding memimpin penyegelan perusahaan PT Multi Intan Amanah Internasional di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan usai perusahaan tersebut enggan memenuhi hak 58 pekerja migran Indonesia seperti penundaan keberangkatan menuju negara Singapura dan Hong Kong, di mana sebelumnya para korban ini selalu menyetorkan dana dengan total mencapai 1,6 miliar rupiah. Sebelum penyegelan ini dilangsungkan, pendalaman laporan memang telah dilakukan selama kurun waktu 1 tahun 6 bulan ke perusahaan tersebut. Adapun Karding juga melakukan 3 klasifikasi dan 2 momentum mediasi, baik dari perusahaan dan juga korban. Kami datang ke Bekasi ini dalam rangka memasang pelang untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dalam pantauan kami selama 1 tahun 6 bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses penempatan P3MI. Yang pertama, pelanggarannya adalah tidak menyelesaikan kewajiban kepada 58 orang dengan nilai nominal uang 1,6 miliar lebih.
Terlepas dari penyegelan ini, perusahaan tersebut telah sepakat dan akan segera mengembalikan uang yang telah digelontarkan para korban sebesar 1,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga binaan Lapas Kelas 2A Cibinong Bogor mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi, di mana remisi ini juga diberikan sebagai bentuk penghormatan hak dan warga, di mana warga binaan serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Sebanyak 158.351 warga binaan menerima remisi khusus pada Hari Raya Idul Fitri 2025 dan perayaan Nyepi. Remisi ini diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan hak warga binaan serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menyerahkan remisi secara simbolis di Lapas Kelas 2A Cibinong pada Jumat 28 Maret. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh unit pemasyarakatan di Indonesia. Menurut Agus menegaskan bahwa remisi diberikan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik, mengikuti pembinaan, serta menaati peraturan di dalam lapas. Tidak berapa lama kemudian kita juga akan memperingati Hari Raya Idul Fitri kepada warga binaan yang beragama Hindu. Kita berikan remisi dan pengurangan hukuman kepada warga binaan dan anak binaan yang ada di pemasyarakatan. Tadi sudah dijelaskan lagi jumlah dan lain sebagainya dengan Pak Dirjen ya. Intinya bahwa mereka selama mengikuti kegiatan pembinaan di pemasyarakatan menunjukkan perilaku yang baik sehingga mendapatkan remisi dan pengurangan hukuman kepada warga binaan dan anak baik yang beragama Hindu maupun yang beragama Islam. Diketahui pada perayaan Nyepi sebanyak 2.039 warga binaan beragama Hindu mendapatkan remisi, sementara itu saat perayaan Idul Fitri 156.312 warga binaan beragama Islam menerima remisi. Agus berharap program ini memberikan kesempatan kedua bagi warga binaan agar bisa kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mencegah kemacetan di jalur Puncak Bogor. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menghentikan sementara operasional angkutan kota atau angkot selama libur Lebaran 2025. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menghentikan operasional angkutan kota menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor pada tanggal 1 hingga 8 April 2025. Kebijakan ini merupakan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengurangi kemacetan saat libur perayaan Idul Fitri. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi, pada Jumat 28 Maret menjelaskan bahwa aturan ini berlaku bagi 715 angkot yang beroperasi di 3 trayek utama yaitu Cisarua Bogor, Pasir Muncang Bogor, dan Cibeduk Bogor. Menurut Dadang, Dishub akan mengambil langkah bertahap dalam menegakkan aturan ini. Petugas akan memberikan himbauan kepada sopir dan pemilik angkot. Jika masih ada yang melanggar, Dishub akan memberikan sanksi tegas termasuk pencabutan izin trayek. Untuk sesuai instruksi dari Gubernur, kita akan pastikan bahwa tanggal 1 sampai 8 kendaraan angkutan kota khususnya yang 3 trayek jurusan ke Cisarua ke atas, kita hentikan kegiatan untuk penarikan CP yang seperti biasa rutin. 715 dengan 3 trayek Cisarua Bogor, kedua Bogor itu Pasir Puncang, ketiga Cibeduk. Langkah ini diambil sesuai instruksi dan dari Gubernur Kendaraan Angkutan Kota, khususnya yang 3 trayek, dihentikan kegiatan untuk penarikan sejenis yang seperti biasa rutin. Diketahui kebijakan tidak adanya angkot di kawasan Puncak bertujuan mengurangi kemacetan di jalur wisata Puncak yang selalu padat saat libur Lebaran. Pemerintah Jawa Barat berharap kebijakan ini dapat menjaga kelancaran lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke Puncak. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, PT ASDP Ferry Indonesia menegaskan bahwa tiket penyeberangan di Pulau Merak tidak akan hangus meskipun pemudik baru dapat berangkat di hari berikutnya. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan seluruh penumpang bisa menyeberang tanpa adanya kendala meski terjadi lonjakan penumpang. Pelabuhan Merak diprediksi akan mengalami kepadatan khususnya pada malam hari hingga subuh. Antrian kendaraan roda 4 kemungkinan akan memanjang di kawasan pelabuhan seiring banyaknya pemudik yang memilih menyeberang pada waktu malam hari. Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menyampaikan, untuk mengurangi kekhawatiran para pemudik, ASDP menegaskan bahwa tiket penyeberangan tidak akan hangus, meskipun penumpang tidak dapat berangkat pada hari yang sama. Heru menyebut kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi seluruh pemudik, mengingat lonjakan penumpang
bisa terjadi kapan saja. Selain itu, Heru juga menyatakan bahwa semua pemudik yang telah membeli tiket tidak perlu panik atau takut kehilangan haknya untuk menyeberang. Jika penumpang belum bisa berangkat karena antrean yang panjang, tiket tetap berlaku hingga hari berikutnya. Hal ini dilakukan agar seluruh pemudik bisa terlayani dengan baik tanpa khawatir kehilangan jadwal penyeberangan. Nggak ada, kita tidak memberlakukan yang namanya hangus tiket, nggak ada. Yang penting masyarakat semuanya bisa berangkat, nyebrang semuanya. Ya, nggak ada tiket hangus, nggak ada. Gitu. Pokoknya nggak ada tiket hangus bagi para masyarakat, seluruh pemudik. Jadi nggak usah khawatir, meskipun tiketnya hari ini beli, kemudian besok baru bisa berangkat, tidak masalah, tidak apa-apa. Kita berlakukan tidak ada tiket hangus, nggak ada. Gitu. Dari Merak, Banten, Jihan Nabilah, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Meskipun harga tiket yang relatif tinggi, para pemudik yang melangsungkan perjalanan mudik terpantau memadati stasiun Gambir pada daerah Jakarta Pusat untuk bertemu dengan sanak keluarga di kampung halamannya. Dan para pemudik pun mengungkapkan bahwa fasilitas yang nyaman hingga keamanan yang cukup bagus membuat stasiun Gambir menjadi pilihan. Dan lantas bagaimana respon para pemudik tersebut? Dan berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, Yunita Putri dan juru kamera Aldi. Ke Tulungagung, ke Malang dari jam 3.45. Dari Nganjuk, Jawa Timur. Asalnya dari Gunung Kidul, Pak. Jogja. Kidul, berarti ini tujuannya mau ke Gunung Kidul. Ya, betul. Jogja. Sekitar 11 jaman, terus baliknya mungkin sekitar tanggal 6. 31 mungkin baliknya baru ke Jakarta itu tanggal 13 ya, karena mau ambil cuti dulu, terus memaksimalkan waktunya ke Kediri aja, ke kampung. Kalau untuk ke Jakartanya lagi itu sekitar tanggal 1 malam. Balik ke Jakarta 1 malam di tanggal berapa? Tanggal 1 April malam. Keluarga salah satunya itu. Kalau alasan mudik pasti pengen berkumpul sama keluarga ya, kayak setelah merantau pengennya kembali ke kampung halaman buat berkumpul sama keluarga. Kalau alasan mudik sih memang karena tahun kemarin kan kitanya di Jakarta tuh gantian sama istri kan di Jakarta. Nah saya di Gunung Kidul, jadi tahun kemarin di Jakarta, tahun berikutnya ini ke Gunung Kidul. Berarti selalu gantian setiap tahun? Iya, selalu gantian. Ya lagi pengen kumpul sama keluarga besar juga, kebetulan nanti keluarga saya yang di Batam juga nanti ke Jawa ini, ke Tulungagung juga. Kalau memilih kereta api, karena sekarang ternyata kereta api udah sangat memberikan resolusi yang bagus, meskipun ekonomi, tapi ekonominya ternyata juga sangat nyaman, nggak seperti dulu. Sekarang udah bener-bener dari aplikasinya, kursinya, gerbongnya, dan pelayanannya sekarang udah lebih dan sangat-sangat bagus menurut saya. Pakai keretanya sih pengen nyoba aja, sebelumnya udah pernah nyobain keretanya. Belum pernah. Salah satunya lebih safety, terus ketepatan waktu. Kalau kereta api jadi satu menghindari macet kan, udah pasti secara pemberangkatan juga lebih terjadwal, lebih jelas. Kalau untuk kendaraan yang lain kan masih harus mungkin satu macet, terus belum nanti resikonya juga lebih gede kalau misalkan kita jalan malam. Iya. Paling dekat dengan rumah sih. Kalau stasiun Gambir memang kalau saya ngelihatnya kemungkinan lebih nggak crowded daripada stasiun yang lain sih. Kayak misalkan ya lebih rapi kalau stasiun Gambir itu. Kalau
stasiun Gambir mungkin lebih deket ya, karena juga dia itu kalau dibandingkan stasiun Pasar Senen lebih nyaman dan nggak se-crowded Pasar Senen. Pasar Senen sangat-sangat crowded kebetulan ya untuk tahun ini, dan juga cukup sulit untuk mendapatkan tiket dari keberangkatan Pasar Senen gitu. Cukup sih Mbak, dan menurut saya lumayan juga untuk kenyamanan dan keamanannya juga lebih nyaman aja itu udah kalau di stasiun. Kalau kenyamanan itu mungkin dari ini ya eskalatornya, karena kalau bisa bawa berat itu lebih nyaman kalau pakai eskalator, sedangkan kalau di Pasar Senen kayaknya belum ada itu. Terus juga dari tempat duduknya mungkin, sama satu lagi toilet ya lebih terjangkau gitu di sini, sama aksesnya juga di sini lebih mudah. Kalau saya lihat sama aja sih sebenarnya gitu. Sama aja nggak ada perubahan itu. Kalau tahun sebelumnya kayaknya ada ya karena juga trafficnya ketika war tiket itu sangat kerasa, dan ternyata memang ketika dilihat lebih mahal juga sih gitu. Terus ada preferensi ya udah untuk ekonomi mungkin dia lebih banyak peminatnya, sehingga ya udah pakai yang Gambir aja gitu untuk yang lebih premium, dan kayaknya warnya lebih gampang di sini daripada yang ekonomi gitu. Lupa sih aku ya, kayaknya sih sama aja. Nggak mahal sih, kalau kataku juga wajar, karena kan memang ada peningkatan fasilitas juga kan dari KAI kan, yang untuk kenyamanan penumpang juga. Kalau menurut saya sih masih masuk akal sih secara harga. Sebenarnya saya mudik seringnya biasa-biasa aja. Ya seneng sih, kalau mudik selalu seneng ya. Kalau mudik tahun ini alhamdulillah lebih enak juga gitu. Merasakan ekonomi premiumnya juga udah ada sekarang. Dulu itu kalau ekonomi ya udah ekonomi gitu kan. Tapi dengan harga yang alhamdulillah udah mulai terjangkau gitu ya. Sekarang bisa merasakan fasilitas yang udah oke dan nyaman gitu. Seneng sih gitu. Senangnya itu yang seperti apa? Apa ya? Kayak seneng hangat bisa berkumpul sama keluarga, bisa berkumpul. Oh ya, seneng. Pemirsa, ada informasi bahwa Hotel Pesona Ena Samrak menjadi pilihan nyaman untuk berlibur atau liburan. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Pagi. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh
dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan. Bagi Anda yang ingin berlibur di kawasan Merak, Banten dan masih bingung untuk memilih tempat menginap, kami akan merekomendasikan salah satu hotel strategis yang ada di kawasan Merak, Banten, dan berikut liputannya dari Cihan Nabila dan juru kamera Azizul Hakim. Sinpo TV sedang mencari tempat singgah terbaik ataupun ternyaman di kawasan Merak. Saya punya loh rekomendasi untuk pemirsa Sinpo TV dimanapun berada yang ingin melakukan perjalanan jauh dari Jakarta menuju Pulau Sumatera. Ini ada di Hotel Pesona Enasa Merak yang merupakan solusi terbaik untuk menjadi tempat istirahat Anda nih sebelum melakukan perjalanan jauh. Dan memang Hotel Pesona Enasa Merak ini tentunya menyediakan ataupun dilengkapi dengan fasilitas dan juga promo-promo menariknya. Apalagi tentunya di musim libur lebaran ataupun libur akhir tahun nih pemirsa. Nah, daripada penasaran apa saja sih fasilitas dan juga promo-promo dari Hotel Pesona Enasa Merak, simak liputannya selengkapnya bersama saya Cihan Nabila dan juga juru kamera Sinpo TV Azizul Hakim. Yuk. Saat melakukan perjalanan jauh, menemukan tempat istirahat yang nyaman, terjangkau, dan berlokasi strategis menjadi hal yang penting bagi para wisatawan yang melewati kawasan Merak, baik yang menuju Sumatera maupun Jakarta. Hotel Pesona Enasa Merak hadir sebagai pilihan yang tepat dengan konsep budget hotel dan transit hotel yang mengutamakan kenyamanan serta kemudahan akses di berbagai destinasi penting. Hotel Pesona Enasa Merak menawarkan 6 tipe kamar yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan tamu, mulai dari penginapan singkat hingga perjalanan bisnis atau liburan keluarga. Mulai dari kamar dengan tipe superior non-AC hingga Grand Suite Room yang merupakan kamar terbaik dengan fasilitas premium untuk pengalaman menginap yang mewah dan eksklusif. Dengan beragam pilihan kamar ini, Hotel Pesona Enasa Merak dapat memenuhi kebutuhan berbagai jenis tamu, baik pebisnis, wisatawan, maupun keluarga yang membutuhkan tempat istirahat nyaman sebelum melanjutkan perjalanan. Lokasi strategis yang ada di hotel kami yang dekat dengan kemana-mana, yang bisa mengakses kemana-mana, yaitu dekat dengan pintu tol Merak, dekat dengan kawasan industri Krakatau Steel ya sekitar kurang lebih 20 menitan, dekat dengan pelabuhan Merak yang kurang lebih sekitar 15 menitan. Salah satu keunggulan utama Hotel Pesona Enasa Merak adalah lokasinya yang sangat strategis, yaitu pintu tol Merak yang memudahkan akses perjalanan menuju Jakarta maupun Sumatera, kawasan industri Krakatau Steel hingga pelabuhan Merak yang hanya berjarak 15 menit. Dengan lokasi yang strategis ini, Hotel Pesona Enasa Merak menjadi pilihan yang praktis bagi para tamu yang membutuhkan penginapan nyaman, dengan akses mudah di berbagai tempat penting. Selain lokasi yang strategis, Hotel Pesona Enasa Merak juga menawarkan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan dan nyaman bagi tamu. Salah satunya adalah resepsionis 24 jam, yaitu pelayanan terbaik kapan saja bagi tamu yang datang di waktu dini hari ataupun larut malam. Tak hanya itu, Hotel Pesona Enasa Merak juga memberikan layanan gratis berbeda dengan hotel lainnya, yakni cuci mobil. Sebagai bentuk pelayanan terbaik hotel, sehingga tamu saat check out, mobil sudah dalam keadaan bersih dan siap digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Untuk fasilitas yang ada di hotel kami, yaitu tentunya ada beberapa. Untuk yang pertama, fasilitas resepsionis kami itu 24 jam, jadi bisa melayani tamu selama 24 jam.
Nah, yang kedua, kami di sini juga ada restoran yang menghidangkan masakan lokal yang pastinya untuk masakannya juga enak, harganya terjangkau, dan pastinya higienis juga. Dan ada lagi untuk di sini kami menyediakan kolam renang. Kolam renang yang bisa dipergunakan untuk anak-anak maupun orang dewasa juga. Dan bagi tamu-tamu yang beragama Muslim, nah di sini kami juga menyediakan untuk musola yang bisa dipergunakan untuk sholat. Dan tak lupa di sini kami ada saung yang berada di lantai 3 yang bisa dipergunakan untuk santai, ngobrol santai dengan keluarga, dengan teman-teman, bisa dipergunakan juga. Dan tak lupa di sini kami juga ada fasilitas untuk cuci mobil gratis. Nah, tentunya untuk cuci mobil gratis ini kami berikan fasilitas pada saat pagi sebelum tamu check out, mobil sudah keadaan bersih. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan, tamu tentunya dapat menikmati pengalaman menginap yang tidak hanya nyaman tetapi juga memenuhi berbagai kebutuhan selama berada di hotel. Dan dalam rangka menyambut libur lebaran, Hotel Pesona Enasa Merak menghadirkan berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan. Yakni promo Lebaran Kembali Fitri, ini merupakan diskon eksklusif 5 hingga 10% bagi tamu yang menginap selama musim liburan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian promo spesial Nama Fitri, tamu yang check-in dengan nama Fitri akan mendapatkan diskon hingga 50% sebagai bentuk apresiasi spesial dari hotel. Promo ini menjadi kesempatan emas bagi para tamu untuk menikmati pengalaman menginap dengan harga yang lebih terjangkau dengan tetap merasakan kenyamanan dan fasilitas terbaik yang ditawarkan oleh hotel. Hotel kami ini sudah menyiapkan beberapa promosi untuk libur lebaran ini ya Mbak ya. Untuk yang pertama yaitu promosi Lebaran Kembali Fitri. Dan tentunya nanti untuk tamu-tamu yang datang ke sini ya akan mendapatkan diskon sekitar 5 sampai dengan 10% dan dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, nah ini yang menarik. Bagi tamu-tamu nanti yang check-in yang atas nama Fitri, nah tentunya dari kami akan memberikan diskon sekitar 50%, Mbak. Menginap di Hotel Pesona Enasa Merak bukan sekadar beristirahat tetapi juga menciptakan momen berharga. Suasana yang hangat, pelayanan yang prima, dan fasilitas lengkap membuat hotel ini menjadi pilihan tepat bagi setiap perjalanan. Nah, pemirsa Sinpo TV tadi sudah mendengarkan kan dari manajer Hotel Pesona Enasa Merak apa saja sih promo dan juga fasilitas yang diberikan dari hotel ini. Jadi nggak usah ragu nih pemirsa Sinpo TV untuk transit ataupun tinggal sementara di hotel ini, dikarenakan memang banyak sekali fasilitas dan juga promo-promo menarik, dan juga Anda ini juga bisa merasakan bagaimana kenyamanan yang diberikan oleh hotel ini. Dari Merak, Banten, Jihan Nabila dan juga juru kamera Sinpo TV Azizul Hakim melaporkan. Dadah! Dan pemirsa, Anda masih bingung harus mencari pilihan kuliner di Jakarta? Tenang, nasi kapau Kramat di Jakarta Pusat ini bisa menjadi destinasi baru bagi Anda dan bersama rekan dan juga keluarga. Beraneka ragam variasi dari menu makanan dengan harga yang bervariasi juga, ini bisa menjadi pilihan Anda untuk memanfaatkan libur lebaran. Lalu ada apa saja menu-menu yang disajikan di sana? Berikut ada laporan dari tim liputan Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ada banyak ini ada banyak. Kosong yuk. Dan pemirsa, dan saking bingungnya mau milih apa makanan yang ada di sini, tepatnya di Jalan Keramat Raya ini. Kita bisa lihat, mari saya ajak Anda melihat apa saja yang tadi saya lihat di stand-stand yang ada di sini. Itu ada yang namanya lamang, rasa yang manis. Kemudian ini pemirsa bisa dilihat ada katupek, lontong khas
dari Padang Sumatera Barat sendiri. Dan ini ada lupis, ada cenil, kemudian juga ada ini tape nih. Oh, yo. Dan pemirsa, yang menjadi unik ataupun apa yang ingin saya sampaikan di stand ataupun di lokasi saat ini adalah sepanjang ini ataupun deretan yang ada di lokasi ini, tepatnya di Jalan Keramat Raya, di mana menyajikan lebih dari 20 stand ataupun kios-kios yang menjajakan makanan-makanan mau ringan dan juga berat. Dan yang menjadi poin menarik adalah adanya penjajakan ataupun menjual nasi Padang ataupun nasi kapau khas Jalan Keramat Raya. Nasi kapau ini sudah menjadi primadona, khususnya tidak hanya ada orang-orang ataupun orang-orang setempat yang membeli ini, namun juga primadona di Provinsi DKI Jakarta sendiri. Ini saya ajak Anda ke stand ataupun lokasi makanan yang ada di deretan Jalan Keramat Raya ini yang menjajakan berbagai variasi makanan berat seperti ada rendang, kemudian ada gulai ikan, gulai ayam, kemudian juga ada sayur mayur segala macam. Dan tidak hanya itu pemirsa, bahwa jika bisa dilihat ada juga yang menjajakan seperti keripik dan juga lainnya. Nah, yang menjadi menarik adalah di lokasi tempat saya saat ini itu ada yang namanya adalah nasi kapau raya 13. Nah, menjadi menarik pemirsa bahwa terkait dengan ini total sebelumnya total ada berapa ini Bang? Bisa dilihat ke aku Bang, berapa total variasi makanan ini Bang? Banyak sih. Ada nggak sih 30 mungkin? 30 kayaknya ada. 30. Kurang lebih 30-an. Kalau boleh tahu nih Bang, boleh lihat aku nggak Bang? Terkait dengan ini tuh prosesnya gimana sih Bang, cara masaknya itu dari jam berapa gitu? Dari pagi kita dari subuh. Dari subuh? Orang dapurnya masaknya mulai subuh. Subuh jam berapa itu? Sekitar jam 4 apa setengah 5-an lah. Jam 4 sampai jam? Mulainya startnya itu jam 4 sore. Pagi. Iya, betul. Selesainya paling jam 9. Bang, aku pengen mungkin ngajak Abang ngobrol lebih banyak. Mungkin kita agak mundur dulu nih ya Bang. Mungkin agak sempit pemirsa. Dan terkait dengan lokasi ataupun stand yang ada di tempat ini tuh Bang, kira-kira bagaimana Bang secara hiruk pikuk ataupun masyarakat yang membeli ini seperti apa? Kayak lebih baik tahu itu dari mana sih Bang mereka membeli ini? Ini kan tempatnya soalnya di pinggir jalan juga ya, strategis lah gitu kan. Banyak orang yang tahu. Terus dari sosial media juga sering di-upload di TikTok, Instagram, banyak. Nah Bang, untuk variasi dari makanan tadi udah disebutin, ada apa aja nih Bang by the way? Tadi ada kan salah satunya ada tunjang, tambunsu, dendeng, cumi, terus ada gulai otak, telur ikan juga ada, tongkol asam pade, dan lain-lainnya banyak sih. Dan yang paling sering dibeli sama masyarakat ini apa sih Bang? Bestsellernya kita itu di tunjang. Tunjang? Iya. Kenapa bestsellernya tunjang Bang? Soalnya sering yang dicari sih. Sering orang peminatnya banyak. Oke. Terus ada telur ikan. Telur ikan sama satu lagi ada tambunsu. Usus isinya telur sama santan. Tambunsu? Iya. Oke. Kalau untuk variasi yang bestseller ini biasanya berapa Bang harganya? Harganya nasi tunjang itu 33. Oke. Kalau tunjangnya aja 28. Nasi tambunsu 26. Nasi telur ikan 33. Kalau perbedaan Bang, ini kan pastinya setiap kios punya rasa yang beda-beda ya Bang. Ya. Kalau pembeda dari kios Kapau Raya 13 ini apa Bang? Mungkin dari sisi kita udah murah, enak, deket lagi atau gimana gitu Bang dari Abang sendiri melihatnya Bang? Cuman apa sih soalnya bervariasi. Berarti nanti Bang ini beroperasi itu dari tadi kan Abang bilang jam 10 pagi sampai jam berapa? Sampai jam 4 pagi. Itu kalau hari biasa. Maksudnya kayak contoh nih yang paling habis sering contoh nih kayak tadi Abang bilang tunjang habis bakal ada ditambahin lagi atau gimana?
tambahin lagi tunjang, kalau habis terus kakap, rendang itu ditambahin lagi. Jadi sortir terus, disortir terus setiap ada menu yang habis dikirim lagi gitu. Berarti tetap di restock gitu, Bang? Iya. Bang, ini yang menjadi pertanyaan sama semua orang nih, Bang. Kalau ini contoh lah ya, hari ini tuh kurang laris lah contoh, tapi stoknya masih banyak. Kalau besoknya apakah pakai barang itu juga atau dimasak lagi yang baru? Dimasak lagi yang baru, pakai yang fresh. Jadi kita kan di rumah udah nyetok bahan bakunya semua. Jadi pakai yang fresh sih. Pakai fresh, pakai yang baru. Oke. Berarti kalau menuding, berarti Abang sendiri menepis kalau orang-orang bilang itu pakai yang kemarin-kemarin gitu. Kemarin menuding dong, kan saya sendiri yang jualnya. Terus tahu yang masaknya juga gitu kan. Tahu proses pembuatannya ya. Abang, terima kasih. Tadi namanya siapa, Bang? Namanya Putra. Bang Putra, siap. Terima kasih. Silahkan menunjukkan aktivitasnya, Bang. Dan pemirsa, itu tadi adalah pernyataan ataupun keterangan dari abang-abang yang menjual langsung terkait dengan nasi kapau raya di kios 13 ini. Bervariasi dari sisi rasa dan juga harga. Tidak hanya satu ataupun dua versi makanan saja, ini ada mungkin sekitar 20 atau bahkan 30-an variasi makanan yang disajikan kepada Anda, masyarakat. Namun, untuk itu pemirsa, saya akan kembali membeli makanan saya yang sudah saya pesan tadi sebelumnya. Ada lamang tapai khas kios 13 ini. Dan dari Jalan Keramat Raya, deretan nasi kapau yang ada di lokasi ini, Max Juru Kamera Ajizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Uni, aku beli satu nih. Pemirsa, salah satu kuliner khas Timur Tengah yakni nasi kebuli. Biasanya disajikan dengan tampilan yang mewah, disajikan di restoran besar. Namun, tidak lagi untuk nasi kebuli Sultan yang berada di belakang apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana kelezatan kuliner khas Timur Tengah ini? Rekan kami langsung menyambangi lokasi nasi kebuli Sultan dan ini dia liputannya untuk Anda. Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, kami merekomendasikan salah satu makanan wajib yang ada saat Lebaran, yaitu adalah nasi kebuli Sultan yang berlokasi di deretan pintu 1 apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Menyajikan dengan berbagai varian, nasi kebuli Sultan ini tak menakut, aroma bumbu yang kuat serta harga yang terjangkau menjadikan kuliner Well pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda nasi kebuli yang viral di sosial media. Namanya adalah nasi kebuli Sultan. Dan kali ini saya sudah menemukan di mana lokasi presisi dari nasi kebuli Sultan itu. Namun sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa nasi kebuli Sultan itu tepatnya berada di sebelah atau di belakang apartemen 1 ataupun pintu air ataupun pintu 1 dari apartemen Kalibata yang ada di daerah ini. Di mana ada? Ini dia nasi kebuli Sultan. Penasaran dengan looks, kemudian juga dengan harga, dan juga dengan rasa dari nasi kebuli Sultan ini? Mari kita saksikan. pakai ayam 30, sapi 35, dan kambing 50. Kalau untuk menu aku ada nasi kebuli. Kalau untuk nasi ada dua varian. Kalau nasi kebuli itu pedas, kalau nasi yang mandi tidak pedas, tapi bisa dimix kalau tidak suka pedas. Sama aku ada shawarma. Shawarma itu kebab. Dia kebab sapi dibakar. Kalau udah pakai roti itu namanya shawarma. Itu aslinya shawarma kayak gitu dia.
Berdiri sejak 2020, nasi kebuli Sultan ini menyajikan beragam varian rasa untuk Anda yang tertarik pada kuliner khas Timur Tengah ini. Aroma bumbu yang kuat hingga daging yang berkualitas disajikan dengan cara memasak ala Timur Tengah. Foni, pemilik nasi kebuli Sultan ini mengungkapkan, mayoritas pembeli berasal dari pekerja kantoran hingga dari luar DKI Jakarta seperti Bogor dan lain sebagainya, hingga ada pula yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dan pemirsa, menu makanannya sudah tiba dan bisa dilihat nih, kameranya bisa melihat. Dan kali ini menu yang aku pesan itu adalah nasi kebuli campur nasi Mahdi, kemudian pakai topping daging sapi dan juga daging ayam. Di sini bisa lihat ini daging sapinya. Tadi pemirsa bisa melihat yang saya kenyat-kenyat ataupun saya genggam-genggam di penggaris besi itu adalah daging sapi yang akhirnya terbentuk dan menjadi seperti ini pemirsa. Nah, ini daging sapi, kemudian ini adalah daging ayam. Ini daging ayam saya pesan adalah bagian dadanya sepertinya tadi saya pesan. Kemudian di atas daging ayam ini saya ngebalurinya pakai saus tomat. Ini kita belum tahu rasanya pedas, gurih atau segala macam. Kemudian yang ini pemirsa, nah menjadi menarik perbedaan nasi Mahdi dan juga nasi kebuli. Kita bisa melihat ini nasi yang tidak kuning ini adalah namanya nasi Mahdi, dimana sedangkan yang berwarna kuning ini yang beda dari yang sebelumnya itu adalah nasi kebuli pemirsa. Perbedaannya di mana? Nasi Mahdi sendiri itu gurih, tidak pedas. Namun kalau nasi kebuli itu gurih namun cukup pedas pemirsa. Dan ini ada olesan ataupun baluran dari mayones untuk dicocol di daging sapi ataupun nanti di daging ayamnya. Kemudian kita lanjut, kita lihat ini ada acar. Ini acar ketika kita makan kita bisa sambil makan acar supaya lebih segar, lebih fresh. Dan yang terakhir ini ada baluran saus pedas ataupun saus sambal dan juga saus sambal lebih tepatnya untuk kita cocol-cocol. Penasaran bagaimana rasanya? Mari aku cicip pertama kali dulu pemirsa. Kita cicipin sapi dulu karena tadi prosesnya cukup lumayan lama. Dan aku cocol pakai mayonnaise yang tadi sudah aku bilang. Daging sapi yang tadi aku remuk-remuk ataupun aku gumpal-gumpal itu sedikit lumayan smoky, namun ada rasa pedas, kemudian ada rasa lada dan lumayan gurih pemirsa. Dan ini cukup gede, dimana tadi aku cukup genggamnya itu kecil, namun tadi setelah aku genggam, aku coba remas-remas di penggaris besi, kemudian dibakar dan akhirnya jadi seperti ini, cukup besar pemirsa. Dan tadi aku udah coba cicipin daging sapinya dan ini adalah kita cicipin dulu nih, namanya nasi Mahdi. Kita campur dengan nasi kebulinya pemirsa. Gurih, aromatik, dan juga penuh dengan bumbu-bumbu ataupun kayak seperti cengkeh segala macam. Bumbunya cukup meresap dan juga cukup bumbunya kerasa banget pemirsa. Dan ini adalah campuran dari nasi kebuli dan juga nasi Mahdi. Nah, pemirsa penasaran bagaimana rasanya dan juga bagaimana tampilan dari menu-menu yang disajikan dari nasi kebuli Sultan yang berada di sederetan dari pintu 1 apartemen Kalibata di daerah Kalibata sendiri. Penasaran dengan menu-menu makanan favorit lainnya yang ada di tempat ini? Jangan lupa datang ke tempat ini, mampir dan juga membeli nasi kebuli Sultan. Dan dari nasi kebuli Sultan yang berada di apartemen Kalibata, next juru kamera Ajijo ataupun dari Ahmad Amin, tim liputan Simpo TV. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama unsur Forkopimda memberangkatkan 32 bus mudik gratis ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang sama, ribuan botol miras juga dimusnahkan di halaman Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bogor melepas 32 bus mudik gratis dengan tujuan Jawa Tengah pada Jumat sore di halaman Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Di tempat yang sama, Pemkab Bogor memusnahkan ribuan botol berbagai merek hasil sitaan selama bulan suci Ramadan 2025.
Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Bogor berkewajiban memfasilitasi warganya untuk mudik gratis ke kampung halamannya. Ada 1.600 pemudik dengan tujuan beberapa di wilayah Jawa Tengah. Pimpinan daerah, Kapolres Bogor dan di Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor melakukan pelepasan mudik gratis tahun 2025. Setelah kita pelepasan mudik gratis, dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti minuman keras yang didapat dari beberapa kali operasi gabungan bersama antara Polres, TNI dengan Satpol PP Kabupaten Bogor. Jumlah pasti pemudik itu yang diberikan gratis itu berapa sih? Kita hari ini ada 32 bis, jadi 32 bis itu kurang lebih yang 20, total ada 32 bis. Jadi kalau satu bis itu kurang lebih ada 50 sampai 60 penumpang, maka kurang lebih ada sekitar 1.600 yang mudik gratis hari ini. Tujuannya kemana aja? Tujuannya mayoritas ke Jawa Tengah. Tujuannya ada Solo, Purwokerto, Semarang, yang dari Polres, Jogja, Semarang, Cilacap, Purwokerto, Purworejo. Untuk manifestnya sendiri Pak, jumlah yang mudik berapa Pak? Nah, jumlah yang mudik mereka pulang pergi Pak? Awalnya kita mempersiapkan hanya untuk mudik ke Jawa Tengah. Tetapi prinsip kami, kita sebagai pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak DPRD, tegas memutuskan bersama, tugas kami adalah membuat masyarakat bisa tersenyum. Yang pulang mudik hari ini adalah pahlawan-pahlawan devisa Kabupaten Bogor. Mereka warga Bogor, walaupun mereka pendatang, berKTP Bogor, berwirausaha di Bogor, pajaknya juga masuk ke Kabupaten Bogor, maka kita pun melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Mereka pulang ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dan kita pun ingin mereka kembali ke Kabupaten Bogor dengan selamat dan sehat. Dengan diadakannya mudik gratis pulang pergi bisa mengurangi kemacetan di jalan raya selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri tradisi Andilan Potong Kebo sebagai acara pembuka Lebaran Betawi 2025 di Argo Edukasi Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk menjaga tradisi budaya Betawi yang sudah lama tidak dilakukan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri tradisi Andilan Potong Kebo sebagai acara pembuka Lebaran Betawi 2025 di Agro Edukasi Wisata Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 Maret 2025. Rano mengatakan Lebaran Betawi merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus wadah untuk mempererat persaudaraan dan melestarikan budaya. Dia menambahkan Andilan Potong Kebo adalah tradisi urunan masyarakat Betawi untuk membeli kerbau yang kemudian disajikan dan disantap bersama sebagai ajang silaturahmi saat Lebaran. Dengan harapan Lebaran bisa makan daging. Aneh memang kalau baca tema besarnya Andilan. Apa sih maksudnya Andilan? Kalau Betawi bilang patungan. Saya sih berharap nih Bang Kober, insya Allah tahun depan minimal di 6 wilayah kita Andilan ini harus ada. Rano mengaku terharu saat memasuki area digelarnya Andilan Potong Kebo. Dirinya sampai menitikkan air mata karena mengingat masa kecilnya di Kemayoran saat orang tuanya bersama warga Betawi lainnya patungan untuk membeli dan memotong kerbau. Masyarakat Betawi biasanya Andilan untuk membeli kerbau sebulan sebelum Lebaran. Kerbau itu dipelihara agar tumbuh lebih besar. 2 hari jelang Lebaran, kerbau tersebut dipotong dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang turut Andilan sesuai dengan besaran uang patungan masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ada informasi lainnya yakni terkait BNPB memodifikasi cuaca di Jawa Barat untuk mudik Lebaran supaya aman dan berjalan lancar. Selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi. Informasi kita lanjutkan. Tim Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC BNPB kembali mengudara untuk mengamankan wilayah Jawa Barat dari potensi resiko hujan lebat. Operasi ini merupakan arahan Kepala BNPB berdasarkan perakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat yang menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada saat periode puncak mudik atau puncak arus mudik Lebaran kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali menggelar operasi modifikasi cuaca di Jawa Barat sejak Jumat lalu. Tujuannya meminimalisir gangguan cuaca ekstrim selama puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi terjadi hari ini. Operasi modifikasi cuaca dimaksudkan untuk meredistribusi hujan agar jatuh ke wilayah lautan, sehingga intensitas hujan yang masuk ke daratan berkurang. Diketahui bahwa wilayah Jawa Barat merupakan wilayah yang rentan potensi banjir dan tanah longsor jika terjadi hujan dalam waktu yang cukup lama. Modifikasi cuaca ini juga bertujuan agar perjalanan para pemudik yang melintasi wilayah Jawa Barat dapat aman berkendara. Operasi modifikasi cuaca dilakukan selama 24 jam. Terdapat 2 tim operasi kali ini, yaitu tim OMC BNPB untuk penerbangan malam dan tim OMC BPBD Jawa Barat untuk penerbangan siang hari. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari BMKG dan TNI AU dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi peristiwa, pemirsa, sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang pada Sabtu sore 29 Maret 2025, di mana kecelakaan ini terjadi akibat taksi listrik online yang diduga melaju ugal-ugalan hingga menabrak beberapa kendaraan lainnya termasuk sepeda motor yang sedang melintas. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak bagian belakang mobil taksi listrik itu hancur parah. Beberapa sepeda motor yang berada di pinggir jalan juga mengalami kerusakan akibat tabrakan tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, driver ojol yang sedang membawa penumpang tertabrak hingga kakinya terluka parah, menurut laporan dari akun Instagram @infociledug. Sopir taksi listrik itu juga sempat menjadi sasaran amukan warga setelah mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian. Sejumlah pengendara lain menariknya keluar dari mobil, sementara warga sekitar tampak histeris menyaksikan insiden tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kecelakaan ini. Dari Tangerang, Adelia Septarina, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, ada 2 penumpang jatuh saat akan melakukan keberangkatan dan naik kapal di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu dini hari, tepatnya tanggal 29 Maret 2025, dan beruntungnya korban berhasil diselamatkan dan telah mendapatkan perawatan medis, di mana pihak ASDP pun menghimbau kepada masyarakat atau penumpang untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama.
Insiden terjadi di tengah antusiasme penumpang yang ingin segera menyeberang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Dermaga 1 Pelabuhan Merak dipadati penumpang yang berdesakan untuk masuk ke kapal. Dalam kondisi panik dan tidak terkendali, 2 orang terjatuh ke perairan saat menaiki kapal. Direktur Utama SDP Heru Widoso juga menyampaikan bahwa petugas yang bertugas di lokasi langsung merespon dengan sigap dan bergerak cepat untuk menyelamatkan kedua penumpang tersebut. Heru mengatakan keduanya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat untuk segera membawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka serius, hanya luka lecet di kaki. Adapun setelah mendapat perawatan, keduanya langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Karena memang Lebaran ini kan euforia masyarakat kan luar biasa. Semuanya pengen cepat-cepat naik kapal, semuanya pengen cepat-cepat sampai tujuan. Kita memahami dan mengerti itu. Tapi kami berharap semua pengguna jasa juga harus ikuti aturan dari petugas, ikuti arahan dari para petugas yang ada gitu. Jangan sampai pengen masuk kapal, berlarian, berebutan, kemudian ada insiden. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Semuanya punya keinginan Lebaran ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, selamat semua sampai tujuannya. Gitu. Nah, untuk korban ini sudah kita lakukan penanganan dengan baik. Cepat sekali kita lakukan penanganannya, kita bawa ke puskesmas. Lalu kemudian kita cek apakah ada luka serius, tidak ada, ternyata alhamdulillahnya hanya luka lecet di kaki dan sudah kita antarkan, kita pulangkan sampai rumahnya. Gitu. Nah, kemudian untuk asuransi juga kita sudah bantu uruskan karena yang mengurus asuransi ini, asuransinya adalah pihak asuransi, sehingga nanti mungkin lebih jelasnya kepada pihak asuransi yang mengetahui lebih detailnya. Gitu. Heru pun mengimbau kepada para pemudik untuk tidak tergesa-gesa dalam mengikuti arahan dari petugas agar perjalanan aman dan juga nyaman. Dari Merak, Banten, Cia Nabila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Demi kelancaran arus mudik dan arus balik 2025, Polres Tarakan memberikan bantuan sejumlah pos pelayanan kesehatan di Pelabuhan Tengkayu 1, SDF Kalimantan Utara. Tidak hanya pos kesehatan, untuk pengamanan mudik Lebaran 2025, Polres Tarakan menerjunkan 126 personil di posko-posko pengamanan dan pelayanan di sekitaran pelabuhan. Guna memastikan kelancaran arus mudik dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, serta memberikan dukungan moral kepada para pemudik, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik bersama anggota kepolisian turun langsung ke lapangan untuk memantau pelayanan arus mudik di Pelabuhan Tengkayu 1 SDF Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolres menyatakan kedatangannya ke Pelabuhan Tengkayu untuk memeriksa kesiapan personel gabungan di pos-pos pengamanan dalam operasi Ketupat Kayan 2025. Menurutnya layanan kesehatan penting bagi pemudik mengingat perjalanan dari Pelabuhan Tengkayu 1 SDF ke beberapa daerah di Kaltara memakan waktu 3 hingga 4 jam perjalanan. Yakni pelayanan kesehatan, karena memang untuk di pos pelayanan ini salah satunya di Pelabuhan Tengkayu 1 untuk perjalanan itu cukup memakan waktu 3 sampai 4 jam tujuan. Jadi memang diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Baik speed yang ada saat ini di pelabuhan ini memang cukup mengalami peningkatan karena memang ini adalah hari puncaknya, dan tentunya data dari Kesal Bandaran yang memang terus yang kami ajak kolaborasi untuk membantu mereka dalam pelayanan perairan. Tentunya juga dari Dirpol Air Polda Kaltara juga turut serta juga memberikan layanan apabila memang diperlukan dari pihak pelabuhan. Demikian. Ya, jadi operasi ini berlangsung selama 14 hari, yang dimana yang sudah dimulai dari sejak tanggal 26. Selain itu, tim kepolisian Polres Tarakan juga memantau dan membantu penurunan armada truk dan bus untuk mendukung pelayanan di pelabuhan pada puncak arus mudik dan arus balik 2025. Untuk pengamanan mudik Lebaran 2025, Polres Tarakan menerjunkan 126 personil di pos-pos pengamanan dan pelayanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, Terminal Kalideres masih dipadati oleh masyarakat yang akan melakukan mudik menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun, meski jumlah penumpang turun dari H-1 Lebaran, antusias pemudik masih terbilang cukup tinggi. Kementerian Agama telah menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada Senin 31 Maret 2025. Meski demikian, para pemudik menjelang H-1 Lebaran masih terlihat membadati di Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnain mengatakan puncak arus mudik di Terminal Kalideres berada pada Jumat lalu yang mencapai 6.115 penumpang.
Namun pada H-1 Lebaran ini, dirinya menyebut lonjakan penumpang masih terbilang cukup tinggi, khususnya untuk tujuan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Ya, jadi kita di Terminal Kalideres dalam rangka mudik Lebaran 2025, kita menyiapkan posko-posko ya, ada posko pengamanan terpadu, posko kesehatan, posko ramcek. Untuk posko pengamanan terpadu, kita dibantu dari kepolisian, TNI, kemudian ada Satpol PP, pemadam kebakaran, kemudian dinas sosial, dan dibantu dari Senkom dan Pramuka. Yang jumlah personilnya lebih kurang ada 120 orang untuk di posko pengamanan terpadu. Kemudian ada posko kesehatan, kita dibantu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat maupun Puskesmas Jakarta Barat dan Badan Narkotika Provinsi DKI yang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi dan juga tes urin bagi pengemudi supaya dipastikan pengemudi itu sehat, tidak terpapar narkoba sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Baik, jadi pada hari ini adalah H-1 ya, Lebaran 2025 yang demikian besok akan masyarakat khususnya umat muslim itu akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi hari ini pada H-1 diperkirakan hari ini masih cukup tinggi penumpang, terutama untuk tujuan jarak dekat ya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah ya, seperti contohnya Jawa Barat itu Bandung, kemudian Tasikmalaya, Ciamis, itu akan cukup tinggi pada hari ini masih cukup tinggi. Kemudian jurusan Merak, Banten ya, kemudian juga untuk Jawa Tengah juga sebagian masih ada yang jarak-jarak seperti Tegal, Brebes begitu. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Menyapa Pagi edisi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan senantiasa menyertai pemirsa dan kita semua di hari yang fitri ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.